Selamat pagi anak-anak, kita belajar jaringan tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita belajar apa sih jaringan itu? Jaringan adalah kumpulan daripada sel yang mempunyai sama bentuk dan ukurannya yang sama. Apakah kamu tahu gambar ini? Nah, ini adalah sebuah gambar yang ada tumbuhan di dalam toples. Nah, hal ini dapat dilakukan di dalam ilmu biologi namanya kultur jaringan. Jadi menanam suatu tanaman, di situ ada suatu nutrisi yang ada di dalam toples. Nah, dengan nutrisi tersebut, maka tumbuhan tersebut bisa hidup. Nutrisi tersebut seperti agar-agar atau jelly yang bisa menghidupi karena ada unsur-unsurnya sehingga tumbuhan bisa hidup. Nah, kalau kita tahu bahwa kultur jaringan itu membiarkan sebuah sel di dalam tanaman, nah kemudian ditaruh di dalam sebuah media agar-agar, nanti hasilnya akan membentuk suatu tumbuhan. Baiklah, gambar apakah ini? Nah, kalau kamu tahu ini adalah tangan manusia yang terdiri dari 5 karena kematian sel-sel jaringan sehingga membentuk tangannya menjadi 5. Seandainya tidak terjadi kematian, maka tangannya akan menjadi 1. Baiklah, jaringan tumbuhan, kita jelaskan lagi bahwa di dalam jaringan tumbuhan ada 5, jaringan meristem, ada jaringan epidermis, parenkim, kemudian penunjang, kemudian ada juga pengangkut. Jaringan penunjang masih dibagi 2, yaitu kolenkim sama sklerenkim, sedangkan jaringan pengangkut dibagi 2, yaitu jaringan xilem sama floem. Pengertian daripada jaringan meristem, jaringan meristem itu adalah jaringan yang digunakan untuk bersifat embrional dan punya kemampuan yang terus-menerus membelah. Cirinya dindingnya tipis, penuh dengan protoplasma dan vakulanya sangat kecil. Nah, sekarang kita lihat di situ ada gambar. Nah, gambar batang tumbuhan tersebut. Yang paling atas itu ada meristem apikal, kemudian ada meristem primer, ada protoderm, meristem dasar sama prokambium. Nah, di dalam batang tumbuhan itu ada bagian-bagian, yang atas ada klavage, kemudian elongase sama diferensiasi. Bagian untuk jaringan parenkim. Apa sih jaringan parenkim? Jaringan parenkim adalah merupakan bagian jaringan dasar atau jaringan pengisi. Pengisi apa? Organ tubuh tumbuhan, yaitu mengisi organ akar, batang, dan tumbuhan. Jadi kalau kamu lihat di gambar itu jaringan parenkim ada yang di sebelah dalamnya jaringan epidermis. Macam-macam jaringan parenkim, ada bermacam-macam, ada parenkim air, yaitu menyimpan air, parenkim pengangkut, yaitu penyusun xilem dan floem, parenkim penyimpan udara, yaitu sebagai penyimpan udara pada ruang antar sel, parenkim asimilasi, yaitu digunakan untuk fotosintesis. Kemudian jaringan epidermis. Apa sih jaringan epidermis? Yaitu jaringan pelindung. Cirinya terdiri atas sel-sel berbentuk 4 persegi panjang terdiri atas 1 lapis sel. Nah, di sini bisa kamu lihat ada jaringan epidermis, ada floem, ada xilem, dan ada korteks. Jaringan penunjang atau penguat. Ya, jaringan penguat atau penunjang ada pada batang yang masih muda, itu pada kolenkim. Sedangkan kalau sklerenkim itu sama-sama penguatnya sama dengan kolenkim, tapi kalau sklerenkim itu sudah mati, jadi tidak dapat membelah lagi. Contohnya kalau pada sklerenkim pada buah pir atau batok kelapa, tetapi kalau pada kolenkim itu batang yang masih muda. Bisa kamu lihat perbedaan gambarnya, ada kolenkim sama sklerenkim. Kolenkim pada batang muda, sklerenkim
adalah pada buah pir atau batok kelapa. Kemudian kita belajar ke organ tanaman. Nah, organ tanaman itu terdiri dari apa saja? Ada akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalau kita lihat akar itu untuk menegakkan tumbuhnya untuk berdiri kokoh. Kalau kita lihat ada akar serabut dan akar tunggang. Kemudian kalau penampang belintang akar, di situ bisa kamu lihat gambar bahwa tumbuhan itu bisa hidup karena ada akar, ada epidermis, kemudian korteks, endodermis, perisikkel, xilem, floem, ikatan pembuluh. Paling bawah sendiri di situ ada tudung akar, di atasnya ada meristem apikal. Fungsi akar seperti kita tahu untuk berdirinya tumbuhan, menyerap air sama garam, mineral, kemudian membantu penyerapan oksigen sama menyimpan cadangan makanan. Daun, kalau kita lihat daun terdiri ada beberapa jaringan. Di situ ada epidermis atas, ada epidermis bawah, ada jaringan pengangkut xilem sama floem, kemudian ada stomata, kemudian ada jaringan tiang, ada jaringan mesofil. Fungsi daun seperti biasa untuk fotosintesis, untuk pengeluaran air berupa tetesan, alat pernafasan tumbuhan yaitu stomata, dapat digunakan untuk transpirasi, gutasi, dan sebagai alat perkembangan vegetatif. Kemudian kalau kita lihat struktur batang, di dalam struktur batang yang paling kiri itu batang dikotil, yang kanan ada monokotil. Kalau batang dikotil strukturnya itu jelas teratur, kalau monokotil tidak teratur. Xilem sama floem tersebar bebas, tetapi kalau dikotil itu teratur, jadi seperti roda. Jadi ada floem yang bagian atas, xilem bagian dalam. Ada kambium intervasikuler sama kambium vasikuler. Kemudian ada korteks dan ada epidermis. Untuk penyusunan batang, fungsinya batang itu menyokong tumbuhan, kemudian mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut air mineral dari akar ke daun untuk respirasi, menghubungkan daun dan akar, tempat cadangan makanan, dan alat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kita belajar ke bunga. Di dalam bunga ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putek, tangkai sari, sampai ke tangkai bunga. Seperti kita tahu, bunga itu untuk perkembangan vegetatif, untuk menarik perhatian serangga, kemudian menghasilkan biji sebagai wadah penyatuan gamet jantan untuk dinikmati keindahan oleh manusia. Baik, kita lanjut untuk pelajaran untuk kultur jaringan. Di dalam kultur jaringan ada namanya totipotensi. Apa sih itu? Kemampuan yang dimiliki oleh sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, cara kultur jaringan bagaimana? Nah, itu kamu lihat ada gambar wortel. Jadi ada wortel dipotong-potong satu sel, kemudian dibiarkan dalam media agar-agar. Setelah itu akan ditumbuhkan dari eksplan membentuk jadi plantet. Setelah plantet menjadi tanaman yang dewasa. Teknik kultur jaringan ada apa saja? Ada meristem kultur, yaitu menggunakan jaringan muda. Polen kultur itu benang sari. Protoplas kultur menggunakan eksplas dari protoplas. Kloroplas kultur itu menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplasma. Somatic cross yaitu penyilangan protoplasma atau fusi protoplasma. Manfaatnya apa kultur jaringan itu? Menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak, kemudian seragam, kemudian sifat kualitasnya sama dengan induknya, kemudian mendatangkan tanaman yang bebas dari virus, menciptakan varietas baru, menggabungkan plasma dari sel-sel yang berbeda spesies, melestarikan jenis tanaman yang hampir punah, mempertahankan keaslian tanaman. Baiklah anak-anak, demikian yang kita bahas.